Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ibu lihat dulu, oh semuanya sudah masuk ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita laksanakan pada hari ini pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Terima kasih Burhan telah memimpin doanya. Nah, apa kabar anak-anak semuanya pada hari ini? Alhamdulillah. Baik, baik Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap sehat selalu dan tetap semangat mengikuti pembelajaran meskipun pembelajaran kita lewat daring. Ibu harap kalian tetap semangat dan jangan lupa selalu mengikuti protokol kesehatan COVID-19. Baiklah anak-anak, pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas materi tentang nilai-nilai kerangka praktik Pancasila dalam sistem pemerintahan. Nah, sekarang di pertemuan ini ya kita akan membahas KD 3.2 yaitu menelaah ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai tentang wilayah, warga negara, penduduk, agama dan kepercayaan dan sistem pertahanan dan keamanan. Diharapkan di dalam pembelajaran ini peserta didik mampu membangun nilai-nilai dan menghargai kerjasama tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, warga negara, penduduk, agama dan kepercayaan serta pertahanan dan keamanan. Yang kedua, ya peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi dan menunjukkan batas-batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, yang ketiga, peserta didik diharapkan mampu menampilkan atau mengkomunikasikan hasil telaah tentang mengenai wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ya, baiklah. Sebelum kita membahas materi kita, nah, Ibu akan menayangkan peta wilayah negara Republik Indonesia, yang mana peta ini adalah menggambarkan tentang keadaan negara Indonesia. Indonesia ini dikatakan sebagai negara kepulauan, itu sudah tercantum atau ditegaskan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu yang menyatakan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan haknya diatur menurut undang-undang. Anak-anak perhatikan peta ini. Nah, Ibu mau bertanya dengan Kanasius. Tadi Ibu sudah menyampaikan tentang pernyataan bahwa negara Indonesia itu adalah merupakan negara kepulauan. Hal itu ditegaskan di dalam pasal berapa, Nak? Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik tahun 1945. Yang lainnya? Yani Rajendra bisa memberitahu pada pasal berapa tentang negara kepulauan itu pernyataannya? Negara kepulauan pada pasal 26 ya Bu. Pasal 26. Ada yang lain mau membantu menambahkan pasal berapa anak-anak? 5A Bu. Kita berikan apus dulu kepada Julpanudin. Jawaban Julpanudin tepat sekali ya. Tentang negara Indonesia atau merupakan negara kepulauan, tepatnya diatur di dalam pasal 25A. Nah, kenapa ditegaskan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia mengenai negara kepulauan? Karena secara konstitusionalnya ya ditegaskan ya bahwa negara Indonesia itu adalah merupakan negara kepulauan. Di dalam materi ini kita akan membahas wilayah negara Indonesia yang meliputi ada 3 ya. Yang pertama wilayah disebut wilayah daratan, yang kedua ada disebut dengan wilayah perairan, dan yang ketiga disebut dengan wilayah lautan atau perairan. Nah,
wilayah daratan, wilayah udara, wilayah lautan ini tentunya memiliki batas-batas wilayah dengan negara-negara lainnya. Ya. Nah, di sini batas-batas wilayahnya itu terbagi menjadi 4. Ya. Ada batas utara, batas barat, batas timur, dan batas selatan. Nah, di sini Ibu tampilkan yang pertama yaitu mengenai tentang batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di sebelah utara. Nah, di sini ada 5 negara yang berbatasan dengan wilayah Indonesia khususnya di bagian utara. Nah, sekarang Ibu sebutkan negara yang berbatasan dengan bagian wilayah utara itu adalah Malaysia, ya, Singapura, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Jadi itu adalah 5 negara yang berbatasan dengan wilayah negara Indonesia khususnya di bagian utara, ya. Tentang wilayah perairannya. Nah, di sini wilayah perairannya meliputi 3 ya. Wilayah perairan Indonesia itu menurut Konvensi Hukum Laut Internasional terbagi menjadi 3 ya. Ada zona laut teritorial, zona landas kontinen, dan zona ekonomi eksklusif. Ya. Di sini kalau zona laut teritorial asalnya dari bibir pantai paling ujung sampai 12 mil. Yang zona ekonomi landasan kontinen, ini disebut landasan kontinen, terus zona ekonomi eksklusif. Jadi wilayah perairan Indonesia itu terbagi menjadi 3. Nah, selain dari wilayah perairan, ada juga yang disebut dengan wilayah udara. Nah, wilayah udara itu terbagi menjadi 2. Ada yang disebut dengan teori udara bebas dan teori negara berdaulat di udara. Nah, itulah materi yang akan kita bahas pada saat ini. Nah, sampai di sini ada yang mau bertanya sebelum kita lanjutkan diskusi kita. Anak-anak ada yang mau bertanya? Terima kasih karena atas pertanyaannya. Nah, Ibu akan buka PowerPoint-nya, ya, bisa diperhatikan. Nah, ini adalah merupakan wilayah perairan laut Indonesia yang berdasarkan Konvensi Hukum Laut Internasional. Ada yang bisa mau menambahkan atau mau menjawab dari pertanyaan Kana? Saya, Bu. Ya, silakan Burhanuddin tanggapi atas pertanyaan dari Kana temannya. ZEE itu, Bu, zona ekonomi eksklusif itu batasnya 200 mil laut, Bu. Diukur dari garis pantai yang terdalam. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, Ibu akan menjelaskannya ya. Nah, di sini karena kalau zona landas kontinen itu menghitungnya dari perairan laut dalam, mulai dari bibir pantai. Nah, perhatikan PowerPoint Ibu dari bibir pantai sini sampai ke batas zona ekonomi eksklusif. Nah, itu adalah merupakan wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia dalam mengelola sumber kekayaannya, yaitu landas kontinennya. Nah, kalau yang laut teritorialnya, ya, kita hitung dari bibir pantai sini sampai 12 mil. Ini adalah laut teritorial Indonesia, zona laut teritorial Indonesia. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan secara garis besar tentang materi wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, Ibu bagi kalian menjadi kelompok. Nah, satu kelompok itu ada 2 orang, ya, akan mencari informasi mengenai materi wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, baik dari sumber-sumber buku paket maupun dari internet, ya. Karena tadi Ibu hanya menjelaskan sebagian besarnya. Nah, kalian Ibu tugaskan mencari informasi mengenai wilayah NKRI itu sebanyak-banyak mungkin, mengumpulkan informasinya. Karena tadi Ibu sengaja menjelaskan materinya hanya secara garis besarnya. Sekarang kalian Ibu tugaskan kalian menggalinya sebanyak-banyak informasi tentang wilayah NKRI. Ya, nah setelah nanti diskusi kita akan presentasikan. Nah, baiklah, materi kita Ibu cukupkan sampai di sini. Untuk selanjutnya minggu depan nanti kita akan lanjutkan materi masih berbicara tentang KD 3.2 tapi dengan subtema yang baru yaitu tentang warga negara dan penduduk. Nah, dari hasil kesimpulan materi kita tadi dapat kita simpulkan bahwa wilayah negara
Kesatuan Republik Indonesia itu terdiri dari 3 bagian, yaitu ada yang disebut dengan wilayah daratan, ada yang disebut dengan wilayah perairan, dan ada yang disebut dengan wilayah udara. Yang mana wilayah perairan itu terbagi menjadi 3, ya, sesuai dengan Konvensi Hukum Laut Internasional. Ada yang disebut dengan laut zona teritorial, landasan kontinen, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Ya, serta wilayah daratannya yang memiliki batas-batas wilayah ada terbagi menjadi 4, ada batas wilayah bagian selatan, utara, barat, dan timur. Ya. Nah, tugasnya yang nanti Ibu buat di dalam LKPD dikerjakan, nanti dikirim lewat Google Form, ya, Nak. Ibu Hairi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jangan lupa selalu jaga kesehatan.